Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman para devosan Kerahiman yang terkasih. Salam kerahiman. Kita berjumpa lagi dalam refleksi dan pendalaman kita tentang kerahiman lain. Saat ini saya mengajak kita semua mendalami gambar kerahiman Allah sebagai wadah yang harus kita bawa ketika datang memohon rahmat dari sumber kerahiman Allah sendiri. Aku berharap padamu, Yesus, yang Maha Rahim dan belas kasih. Sedang berniat hancurkan dunia, andalanku dan harapanku. Aku bersandar padamu, Yesus. Tidak takut ancaman musuh. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, sumpah setia dan lemah lembut. Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman para devosan Kerahiman yang terkasih, mungkin cukup banyak dari kita ingin tahu bagaimana kita mengerti gambar kerahiman Allah sebagai salah satu pintu masuk memahami dan menghayati devosi kepada kerahiman sebagai dimensi integral iman dan doa Kristiani. Untuk memahami gambar kerahiman ini, kita mesti awali dari cerita yang dikisahkan Santa Faustina pada tanggal 22 Februari 1931 di kota Plock, Polandia. Ia berkisah, sore itu ketika aku berada dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari jubah itu terpancar dua sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Dalam keheningan, dia katakan, aku terus menatap Tuhan. Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang besar. Tak lama kemudian Yesus berkata kepadanya, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Aku menghendaki agar gambar
yang akan engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Saudara, lalu apa yang dilakukan Santa Faustina setelah mendengar perintah Yesus itu? Pertama sekali, ia berlari ke tempat pengakuan, lalu menyampaikan perintah Yesus kepada bapa pengakuannya. Apa jawab bapa pengakuan? Ketika ia menyampaikan hal itu, dia mendapat jawaban begini: hal itu dimaksudkan untuk jiwamu, maka lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Ketika keluar dari kamar pengakuan, sekali lagi dia mendengar suara seperti ini: gambarku sudah ada di dalam jiwamu, aku merindukan adanya pesta kerahiman. Sementara itu, Suster Rosa Clobus-Kosgua, pimpinan Suster Faustina, bersikap sangat skeptis terhadap kehendak Yesus sehubungan dengan gambar itu. Ia minta supaya Yesus membenarkannya dengan suatu tanda agar yakin bahwa ini bukan buah fantasi dari Santa Faustina. Ketika Santa Faustina meminta tanda itu, Yesus menjawab dengan tegas, karunia-karunia yang diberikan Allah melalui gambar itu akan menjadi tandanya. Saudara, menurut studi yang mendalam diadakan oleh Pastor Profesor Dr. Rosicki, Imam Keuskupan Agung Krakau, Santa Faustina menerima 82 wahyu sehubungan dengan devosi kerahiman ilahi, dan sebagian terbesar berfokus pada gambar kerahiman. Itulah sebabnya Yesus menegaskan pentingnya pelukisan gambar kerahiman ilahi. Sebelum berbicara tentang kronika, jam kerahiman, dan menjelaskan berbagai seluk-beluk kerahiman Allah, Yesus justru minta dilukis sesuai dengan yang dilihat Faustina. Memang dahulu gambar hati kudus Yesus sudah sangat populer. Namun saat ini gambar yang dimaksud oleh Yesus adalah gambar yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh karya kerahimannya, yakni menyangkut Allah Tritunggal, Sang Kasih dan Sang Kerahiman. Secara lahir ya, gambar itu menunjukkan Yesus yang bangkit, tetapi sesungguhnya Yesus itu wajah Allah Tritunggal. Jadi siapa saja yang menghormati gambar itu menghormati Trinitas yang Maha Kudus. Nah, karya kerahiman yang mencakup Allah Tritunggal itu lalu diwujudkan oleh Yesus Kristus melalui penjelmaan, kelahiran, hidup sehari-hari, sengsara wafat, kebangkitannya, sikap umat beriman terhadap kerahiman ilahi, pesta kerahiman, jam kerahiman, rongga kerahiman, dengan segala nuansa hidup sehari-hari yang diresapi oleh kasih telah direncanakan oleh Tuhan sejak semula, jauh sebelum manusia diciptakan dan muncul di bumi ini. Nah, karya ini adalah puncak kasih Allah yang siap dialirkannya kepada siapa saja yang mau mendekat dan memanfaatkannya. Saudara, karena begitu pentingnya gambar kerahiman Allah yang menunjukkan Trinitas yang Maha Kudus ini, maka pada tahun 1933 Yesus bersabda kepada Santa Faustina, kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Santa Faustina kaget dan ketakutan. Mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya ia sadar bahwa dia maupun siapa saja yang ada di bumi ini tidak hanya akan hidup untuk diri sendiri, tidak hanya mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri, melainkan juga nasib orang-orang lain, termasuk orang yang mungkin tidak pernah dijumpai, apalagi disapanya. Manusia memang memiliki hidup sendiri, namun tanggung jawabnya seluas dunia.
Saudara-saudari yang terkasih, pengaruh seseorang bisa baik, bisa juga buruk. Maka berpikir hidupku adalah urusanku melulu adalah pikiran yang sangat picik dan tidak dewasa. Manusia adalah makhluk sosial, yang dia lakukan berdampak pada orang lain. Demikian karya kerahiman adalah karya keluarga Allah. Semua orang boleh masuk ke dalamnya, asal mengandalkan Tuhan dan berbelas kasihan. Orang Samaria yang baik itu bukan Kristen, juga bukan Yahudi, tetapi dialah yang menunjukkan kepada dunia cara hidup di bumi yang penuh tanggung jawab. Ia mendekati orang malang tanpa peduli agama dan rasnya. Ia malah tidak peduli apakah agamanya mengizinkan menyentuh orang berlumuran darah. Ia melakukan yang baik, sehingga sampai sekarang Injil tentang dia memuliakan kebaikannya berupa belas kasihnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para devosan kerahiman yang saya kasih, pada tahun 1933, gambar mulai dilukis oleh seorang pelukis terkenal yang tidak pernah melihat wajah Yesus, namanya Eugenius Kazimierowski. Apa kata Santa Faustina ketika melihat lukisan dari Eugenius itu? Santa Faustina menulis demikian. Pernah ketika aku mengunjungi seniman yang melukis gambar kerahiman ilahi dan melihat bahwa gambar itu tidak seindah Yesus yang aku saksikan, aku merasa sangat sedih akan hal itu. Tetapi aku menyembunyikan kesedihan itu dalam-dalam di lubuk hatiku. Aku langsung pergi ke kapel dan menangis sepuasku. Aku berkata kepada Tuhan, siapa yang dapat melukis engkau seindah engkau sendiri? Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Yesus berkata kepada dia, bukan dalam indahnya warna, bukan pula dalam bagusnya kuas terletak kebesaran gambar ini, tetapi dalam rahmat-Ku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus justru tegas bahwa keagungan gambar ini bukan terletak pada cat atau kuas yang dipakai untuk menyelesaikan lukisan, melainkan pada rahmat yang sejak awal direncanakan untuk dialirkan lewat gambar ini yang secara resmi mungkin jauh lebih sempurna. Lalu, apa kata Yesus tentang gambar ini? Saudara, pada tahun 1934, Yesus menjelaskan tuntutannya begini. Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan, Yesus engkau andalanku. Pada gambar kerahiman itu tampak dua sinar yang memancar dari dada Yesus. Ditanya oleh Santa Faustina, dan Yesus sendiri menjelaskan bahwa sinar yang pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa, sedangkan sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Darah Yesus tidak dihubungkan oleh Yesus dengan penghapusan dosa, tetapi dengan kehidupan yang diperoleh dalam Ekaristi. Nah, tahun 1935, kedua sinar itu disebut oleh Yesus sebagai sinar-sinar kerahiman. Lalu Yesus menjelaskan sinar-sinar itu melambangkan darah dan air yang memancar setelah lambungnya ditusuk perwira Romawi. Darah dan air mengacu kepada dua sakramen utama, yaitu sakramen baptisan dan Ekaristi. Tetapi kedua sinar itu mencakup sakramen-sakramen lain juga. Sinar pucat merujuk kepada sakramen baptisan dan sakramen rekonsiliasi, yang dalam teologi zaman dulu disebut sakramen orang mati atau sakramen orang berdosa, karena diterima oleh orang-orang berdosa. Sedangkan sinar merah mencakup semua sakramen orang hidup, yaitu sakramen Ekaristi, Krisma, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan.
Nah saudara, darah memberikan kehidupan. Karena Yesus itu adalah Allah, maka darahnya darah ilahi. Dengan memberikan darahnya, Yesus memberi kehidupannya, kehidupan ilahinya. Yesus sungguh rindu supaya manusia yang memiliki hidupnya berubah menjadi diri Yesus sendiri. Saudara, sangat menarik apa yang ditulis oleh Santa Faustina sehubungan dengan darah Yesus. Inilah kata-katanya. Dia katakan, "Oh Yesus, teruslah memberikan kepadaku kehidupan ilahimu. Biarlah darahmu yang murni mengalir dalam hatiku dengan segala kekuatannya. Aku menyerahkan seluruh diriku padamu. Ubahlah aku menjadi Engkau sendiri. Engkau telah membuka dalam hatiku kedalaman kasih kepadamu yang tak terpuaskan." Sebagai Rasul Kerahi menilai Santa Faustina dengan berani berdoa begini, "Oh Yesus yang amat manis, hari ini aku mengambil dengan tanganku kedua berkas sinar yang memancar dari hatimu yang maha raib, yakni darah dan air. Kedua berkas sinar itu kupancarkan ke seluruh muka bumi, supaya setiap jiwa mengalami kerahimanmu dan sesudahnya meluruhkannya tanpa henti sepanjang masa." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lambung Yesus yang ditembus tombak serdadu memiliki suatu arti istimewa. Tentang kualitas arti ini, Yesus sendiri berkata, "Putriku, pandanglah hatiku yang maha rayu. Nyala kerahiman sedang membakar aku ingin mencurahkannya atas jiwa-jiwa." Dari semua luka-luka Yesus, laksana dari mata air kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Tetapi katakan, luka yang ada dalam hatiku adalah sakramen, adalah sumber kerahiman yang tak terselam. Dari sumber ini mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Api belas kasih membakar aku. Aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Dan dia katakan, "Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku." Selanjutnya Yesus katakan, "Aku ingin agar lebih mendalam mengenal engkau, mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa, dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa." Dan dia katakan, "Aku merindukan keselamatan mereka." Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita semua Yesus rindukan supaya datang kepada Dia. Datang kepada Dia agar Dia memberikan kepada kita penghapusan dan pengampunan untuk semua dosa-dosa kita. Putuslah harapan tak punya arti, muncullah jalan nyaris mati. Angkatlah tangan berubah aku, menyentuh hidup jadi baru. Kehidupan berdarah mengubahkan jalan hidup di kegagalan. Selama-lamanya ku puji
pertama kalinya gambar yang dilukis Eugenius dipajang tanggal 28 April 1935 di kota Vilnius, tepatnya di Austria Brama, di tempat syara terkenal di Lithuania. Selama 2 hari, Bapak Pengakuan Faustina, yaitu Pastor Profesor Dr. Michael Sopoko, yang sekarang beato, berkhotbah tentang kerahiman ilahi. Dan inilah cerita Santa Faustina. Ketika gambar itu dipajang, aku melihat tangan Yesus tiba-tiba bergerak. Ia membuat tanda salib yang besar. Pada malam itu juga, ketika aku sedang berbaring, aku melihat gambar itu bergerak di atas kota. Dan kota itu diselubungi dengan sesuatu yang tampak seperti jaring dan jala. Begitu Yesus lewat, ia memotong seluruh jaring itu dan akhirnya membuat tanda salib yang besar dan menghilang. Saudara, kalau Yesus menuntut agar dirinya dilukis demi adanya gambar kerahiman Allah, maka tentu saja gambar itu mempunyai peran yang sangat penting. Pertanyaan kita adalah, apa peranan gambar itu? Nah, pada bulan Oktober tahun 1936, atau 2 tahun kemudian setelah Yesus menjelaskan sinar-sinar kerahiman, Yesus sendiri bersabda, gambar ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku, sebab bahkan iman yang paling kuat sekalipun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Jadi saudara, gambar ini berperan pertama sebagai wadah untuk menimba rahmat dari sumber kerahiman dan sekaligus sarana yang dipakai oleh Yesus untuk membagi-bagikan rahmatnya. Kedua, gambar ini mengingatkan manusia akan tuntutan-tuntutan kerahiman ilahi, yaitu perbuatan-perbuatan belas kasih. Yesus menuntut supaya gambar itu dihormati secara publik dan menginginkan supaya gambar itu diberkati pada hari Minggu Kerahiman, dan bahwa hari ini dikhususkan untuk memuliakan kerahiman Allah dengan menghormati gambar itu. Saudara, untuk pertama kalinya Yesus berbicara tentang pesta ini, pesta kerahiman, di kota Plock tahun 1931. Sebanyak 23 kali Yesus berbicara tentang pesta ini. Selanjutnya Yesus katakan, aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan pas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Nah, saudara terkasih, hari Minggu Kerahiman adalah liturgi dalam arti penuh. Ini benar-benar hari kerahiman Allah, hari pengampunan, hari perdamaian kita dengan Tuhan, hari kebangkitan, hari doa, dan dilengkapi bacaan-bacaan liturgis resmi. Saudara, siapa dan apa sesungguhnya harus kita hormati pada gambar kerahiman Allah itu? Yang dihormati ialah kerahiman Allah Tritunggal, bukan Yesus yang berbelas kasihan. Maka gambar ini dengan tepat sebaiknya disebut gambar kerahiman Allah. Apakah Yesus menjanjikan sesuatu yang istimewa kepada kita, Anda, saya, kita semua yang menghormati gambar kerahiman Allah ini? Ya, Yesus menjanjikan ada 1 janji umum dan 3 janji khusus. Inilah janji umum. Yesus katakan, aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang menimba rahmat ke sumber kerahiman. Yesus siap memberikan rahmat dan anugerahnya melalui gambar ini, baik yang rohani maupun jasmani. Namun selalu
dituntut dari kita adanya dua pilar dasar devosi, yaitu mengandalkan Tuhan tanpa pernah meragukan kerahimannya dan berbelas kasihan secara nyata kepada sesama yang malang. Dan inilah 3 janji Yesus secara khusus kepada mereka yang menghormati gambarnya. Yang pertama ialah jiwa itu tidak akan binasa, artinya akan menikmati hidup kekal. Yang kedua, jiwa itu akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Artinya orang itu akan maju dalam hidup spiritualnya. Yang ketiga, Yesus sendiri kelak membela jiwa itu bagaikan kemuliaannya sendiri. Artinya, kematian orang itu akan berujung kepada keselamatan kekal, karena Yesus sendiri sebagai pembela di hadapan Bapaknya. Nah, saudara-saudari terkasih, apa sebaiknya kita perhatikan pada saat kita memberikan penghormatan terhadap gambar kerahiman Allah itu? Nah, mata orang yang menghormati gambar ini sebaiknya tertuju kepada hati Tuhan. Ketika setelah pembunuhan Kaul dan Pembunuh Kudus, tiba-tiba Santa Faustina katakan, "Aku melihat Tuhan Yesus berkata kepadaku, putriku, pandanglah hatiku yang maha rayu." Ketika aku menatap hati Maha Kudus Yesus, berkas sinar yang sama seperti terlihat dalam gambar sebagai darah dan air memancar darinya, dan aku menyadari betapa besarnya kerahiman Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah berdoa kepada gambar, sebab setiap gambar itu bukan Tuhan, melainkan benda yang dibuat manusia. Gambar kerahiman Allah pun dibuat oleh berbagai pelukis dengan cara yang tidak sama. Semua pelukis tahu bahwa Yesus yang terlukis pada kanvas tidak kelihatan dengan mata fisik. Tetapi jika seorang berdoa dengan penuh iman, ia pasti mampu membuka hatinya di hadapan Tuhan, serta menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi menghormati gambar kerahiman Allah tidak pernah sama dengan memasangnya di tembok atau mengagumi keindahannya, tetapi menerima di dalam hati sendiri Allah yang melalui gambar menunjukkan sikap penuh belas kasih yang selayaknya menjadi sikap utama manusia dalam relasinya dengan setiap sesamanya. Biarpun wajah Yesus mencerminkan ketenangan, damai, dan kelemah lembutan, di dalamnya tersimpan sebuah misteri. Apa misterinya? Misteri kasihnya yang berbelas kasih. Kasih yang terlukis pada wajah Yesus mempesona banyak orang. Mereka mendekati dan menatap gambarnya tanpa merasa takut. Yang kedua, kita memandang mata Yesus. Mata Yesus terarah agak ke bawah. Yesus memang selalu mencari manusia yang membutuhkannya. Banyak orang telah menemukan makna kehidupan dalam mata Yesus. Ada yang menemukan pengampunan seperti Rasul Petrus, atau ada yang menemukan teguran yang sangat halus. Nah, tetaplah mata ini untuk menemukan di dalamnya kemuliaan surga, keindahan kasih Bapa. Kita juga melihat dalam gambar itu telapak tangan Yesus. Memang dari dulu sampai sekarang, tangan itu membagi-bagikan roti, menjamu orang sakit, mengusir roh jahat, menyentuh dan menyembuhkan orang-orang yang ada dan datang dari berbagai penyakit. Tangan itu mengangkat yang lemah, membangkitkan yang mati. Tangan ini menuliskan pengampunan pada siapa saja yang berdosa. Tangan ini, tangan yang memberkati, membersihkan debu dan kotoran dari dalam hati manusia. Tangan inilah yang ditembus oleh waktu. Dan Yesus selalu berkata, "Aku telah mengukir namamu di telapak tanganku." Kita juga memandang hati Yesus.
sungguh berlimpah kasih-Nya. Hati itu dibuka lebar-lebar dengan tombak perwira lemah. Tetapi hati itu membentuk orang yang mendengar suaranya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Dalam hatinya ada penghiburan, ada kelegaan, ada istirahat yang sejati. Kita juga memandang telapak kaki Yesus yang selalu dalam perjalanan. Yesus selalu siap melakukan kehendak Bapaknya. Inilah ucapannya penuh ketaatan kepada Bapa. Pada kaki ini pun ada luka yang tidak pernah akan menutup diri. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada setiap orang ada wajah Allah. Semakin engkau menatap ikon asli gambar kerahiman Allah, semakin engkau temukan ciri-ciri dan keindahan wajah Yesus pada diri orang lain. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, maka lukislah Yesus dengan menggunakan cat dan kuas yang bernama kasih. Inilah yang harus kita temukan dengan memandang wajah Allah. Semakin kita menemukan ciri-ciri dan keindahan wajah Yesus dalam sesama kita. Jauh di sana, di puncak Golgota, terpanjang salib Tuhan kita. Kayunya yang kasar, pakunya yang tajam, menembus tubuh yang lemah. Ku datang pada salib Tuhan, bersimpuh di bawah kakinya. Firman-Nya memikul salib di dunia, menyerahkan diri pada Bapa surga, setia sampai akhir zaman. Ku
adalah session kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Besok kita akan berbicara tentang Maria sebagai Bunda belas kasih. Marilah kita menutup acara kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, betapa luasnya limpahan kerahiman-Mu, segala-galanya telah Engkau lakukan demi kami semua. Betapa Engkau mencintai kami, sehingga kasih-Mu begitu giat terhadap kami semua. Ya Tuhan Allah Pencipta, di mana-mana kami melihat tanda-tanda karya tangan-Mu, serta meterai kerahiman-Mu yang menaungi segala-galanya yang tercipta. Penciptaku yang Maha Rahim, kami ingin memuliakan Engkau atas nama segala ciptaan dan benda tak bernyawa. Seluruh jagat raya kami undang untuk memuliakan kerahiman-Mu. Betapa besarnya kebaikan-Mu ya Allah kepada kami. Kami serahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.